Selamat pagi, permisi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu, Bu? Ibu, di sini kan saya baru selesai melahirkan, selesai masa nikah juga. Begitu, saya pengen pasang KB Ibu. KB apa ya Bu yang bagus untuk saya? Sebelumnya Ibu sudah ada niat mau pasang KB apa, Bu? Sebelum datang ke sini tadi? Ada sih Bu, saya pengennya pasang KB implan. Maaf Bu, saya ingin bertanya. Sebelumnya Ibu sudah ada mengetahui kan tentang KB implan? Pernah searching sih Bu di Google, tapi udah lama banget jadi lupa. Sudah lupa. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Bu ya mengenai KB implan itu apa. Nah, saya menjelaskan. Nah, KB implan itu adalah KB di mana yang akan dipasangkan di bawah kulit atau alat kontrasepsi bawah kulit. Nah, nanti dia akan dipasangkan di bawah kulit sini. Kita masukkan ada beberapa batang sesuai yang Ibu inginkan nanti. Nah, di sini ada dua macam. Ada yang 5 tahun dan 3 tahun. Kalau 5 tahun itu isinya 5 sampai 6 batang. Kalau 3 tahun itu 1 sampai 3 batang. Ibu ingin yang berapa tahun, Bu? Kalau boleh tahu, saya pengennya yang 3 tahun aja dulu sih Bu. 3 tahun aja dulu. Nah, di sini juga Bu, kalau KB implan ini pemasangannya lebih bagus untuk pada saat menstruasi dan 42 hari pasca melahirkan. Nah, Ibu sekarang sedang menstruasi atau tidak? Iya, saya pas-pasan menstruasi Bu. Pas Bu ya, jadi pas saja kalau kita pasang hari ini Bu ya. Nah, jadi saya akan jelaskan keuntungan kerugian pemasangan KB implan. Nah, keuntungannya itu menunjukkan efektivitasnya itu lebih tinggi Bu. Nah, lalu tidak dapat menghambat saat Ibu memberikan ASI pada anak Ibu karena tidak ada kandungan estrogennya. Nah, Ibu sekarang sedang menyusui kan? Iya Bu. Ya, itu tidak akan menghambat Bu ya kalau saat Ibu menyusui dan pasang KB implan. Jadi aman aja Bu ya. Dan dia tidak akan mengganggu pada saat Ibu berhubungan seksual nanti Bu ya. Itu tidak akan mengganggu sama sekali. Nah, dan jika dicabut KB implannya, dia akan kembali masa subur Ibu lebih cepat, tidak lambat. Jadi sangat bagus untuk digunakan Bu ya. Jadi aman ya Bu kalau misalnya saya berhubungan seksual dengan suami saya? Ya, aman. Nah, tapi ada kekurangannya Bu, KB implan ini. Dia itu akan menyebabkan gangguan mens. Nah, jadi misalnya Ibu menstruasinya tidak teratur atau tidak tepat pada tanggalnya kan. Nah, itu salah satu kekurangan dari KB implan. Jadi Ibu tidak perlu khawatir sama sekali ya. Nah, lalu dia akan membuat payudara gigi atau bengkak sedikit gitu Bu, itu tidak apa-apa. Itu salah satu kekurangan dari penggunaan KB implan. Jadi Ibu tidak perlu khawatir untuk periksa-periksa, itu tidak apa-apa Bu ya. Kecuali memang sudah bengkak sangat berlebihan, Ibu wajib periksa, takutnya ada gangguan atau apa Bu ya. Nah, selanjutnya itu dia bisa tumbuh seperti jerawat, itu nggak apa-apa Bu ya, itu wajar saja. Nah, dan KB implan itu juga dia tidak dapat mencegah penularan penyakit seksual Bu. Jadi saya tidak akan membenarkan jika KB implan ini dapat mencegah penularan penyakit seksual. Jadi dia tidak dapat mencegah Bu ya. Ibu ingat itu Bu ya. Iya Bu. Nah, setelah itu ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ibu ada menderita riwayat penyakit tidak? Nggak ada sih Bu. Tidak ada. Soalnya Bu ya, kalau misalnya Ibu memiliki penyakit seperti contohnya nih ada hipertensi atau seperti kanker payudara, kanker payudara, itu tidak boleh Bu, karena dia dapat menyebabkan gangguan pada tubuh Ibu nantinya ya. Takutnya kenapa-napa gitu Bu, mending tidak boleh memakai KB implan. Tapi Ibu tidak ada riwayat penyakit apapun ya? Nggak ada Bu. Jadi aman aja Bu ya kalau kita pasang KB implannya. Nah, setelah itu apakah Ibu sudah paham? Sejauh ini yang dijelaskan sudah paham sih Bu. Oh ya Bu, satu lagi ya, nanti pemasangan KB implannya itu di bawah kulit sini saya masukkan, saya lukai bagian sini Bu ya, saya lukai sedikit, lalu saya masukkan batangnya ke dalam bawah kulit Ibu, lalu saya tutup kembali. Tapi sebelum saya pasang, nanti saya akan anestesi terlebih dahulu atau saya bius ya Bu ya, supaya Ibu tidak terlalu sakit gitu ya.
Tapi nanti setelah pemasangan selesai, mungkin ibu besoknya atau beberapa harinya ibu akan merasakan seperti kayak nyeri atau gimana gitu bu ya, kayak tidak nyaman gitu bu. Tapi itu wajar karena kan baru habis pemasangan ya kan, pasti tidak mungkin langsung sembuh. Nanti saya akan memberikan obat nyerinya bu ya, sama obat buat anti biar cepat sembuh gitu bu ya. Apakah ibu sudah paham? Kalau dipasangkan KB itu kan, KB implan itu kan nanti pakai ini ya, kapas gitu ya bu. Ya, Itu nanti boleh diganti sendiri atau enggak? boleh. Ini bukan sendiri aja bu, boleh kok. Tapi jangan minum obatnya harus teratur bu, supaya dia cepat cepat sembuh bu ya. Jangan sehari minum, besoknya 3, sehari minum, sehari 3. Tidak boleh, harus rutin sampai rutin. Kalau bisa ibu makan makanan seperti ikan gitu bu, ikan yang gabus atau pokoknya ikan direbus gitu bu, itu cepat menutupi luka gitu bu, itu Biar yang cepat sembuh gitu ya bu. Oke bu. Apakah ibu sudah paham? Sudah. Dengan saya jelaskan, kalau ada yang ditanyakan boleh ibu tanyakan kembali kepada saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sudah sih bu, saya sudah paham. Sudah paham. Jadi ini mau dipasang sekarang atau nanti, atau mau dirundingkan oleh sama keluarga dulu atau sama suami? Sekarang aja sih bu. Emang ibu sudah merunding sama keluarga, takutnya kan belum ada persetujuan gitu? Sudah saya tadi malam sudah rundingkan sama keluarga, sama suami juga sudah sepakat pakai KB implan. Baik, kalau begitu saya akan mendata diri ibu dulu, nanti setelah itu saya mempersiapkan alatnya, lalu nanti kita lakukan pemasangan bu ya. Ibu harap tunggu di sini bu ya, sama keluarga ya. Iya. Terima kasih ya ibu. Ya. Saya permisi. Ya, ibu tunggu aja di sana, nanti saya panggil lagi ya. Iya. Terima kasih ya bu.